Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang mengenai menakar dinasti politik dalam pemilihan legislatif di Jawa Barat pada pemilu 2024. Dan tentunya juga kita masih berbincang bersama pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bapak Profesor Muradi MA PhD. Dan sebelumnya saya akan informasikan terlebih dahulu Prof dan juga pemirsa berdasarkan informasi yang kami lansir dari detik.com ini berdasarkan juga data daftar calon sementara atau DCS yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemirsa, di Jawa Barat sendiri ini cukup menarik sendiri ya, di mana seperti misalnya contoh di Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini ada nama Cucun Ahmad ya dari PKB, lalu juga anak perempuan dari Cucun juga ikut nyalek di DPRD Jabar Dapil Jabar 2. Lalu juga ada nama Anang Susanto pemirsa yang menjadi bacalek DPR RI dari Golkar. Sama seperti Cucun, ini juga anak Anang yang bernama Agung Yan Susan juga ini nyalek di DPRD Jabar Dapil Jabar 2. Lalu juga fakta ya, ini bapak anak tersebut ini masih berstatus anggota dewan. Lalu juga kalau melihat ada mantan Bupati Purwakarta, ya tadi sempat juga disinggung Bapak Deddy Mulyadi yang juga maju ke Senayan dengan kendaraan politik barunya itu Gerindra. Dan tentunya juga majunya Deddy ternyata juga tak sendiri. Sang anak ini ada Maula Akbar juga ikut nyalek di DPRD Jawa Barat Dapil 11. Lalu juga ada Kiai Haji Asep Ahmad yang maju di Dapil 10, putranya juga Arif ya. Ini duduk di kursi DPRD Jabar Dapil 8, maksud kami 13. Ya, tak hanya bapak dan anak nih pemirsa. Kalau tadi saya sebutkan bapak dan anak, ada juga pasangan suami istri. Ya, ada mantan Gubernur Jabar, Bapak Ahmad Heriawan yang nyalek juga dan istrinya juga Ibu Neti Prasetyani. Tadi melihat ini cukup banyak juga nih di Jawa Barat. Apakah memang melihat seperti apa sebetulnya partai politik yang sebagai pengusung di Jawa Barat ini melihat bahwa masih ada juga yang masih aktif nih di legislatif, akhirnya juga mengajak, ayo putranya ataupun anak-anaknya ikut di kontestasi 2024. Prof. Ya, saya ngelihatnya ada empat faktor yang saya kira perlu dicermati. Yang pertama memang berkaitan soal daya tawar tadi, daya tawar dari elit politik atau figur yang memang tadi sudah sedang jadi anggota dewan, kemudian dia membangun daya tawar ke internal partai. Yang kedua, bicara soal kemampuan kemampuan dari figur yang nanti akan dicalonkan. Ini kan juga menjadi problem tersendiri. Yang ketiga, kemampuan finansial. Nah, yang keempat baru kita bicara soal kemampuan partai untuk bisa mengelola. Nah, jadi governance, tata kelola partainya, political governance ini jadi penting. Kenapa? Karena dia menjadi ujung tombak. Kalau dia tidak tergiur, katakanlah misalnya gini. Contoh gini, saya misalnya DPR RI ya, DPR RI, saya masih DPR RI, saya ajak Akang nih, anak saya. Saya bilang ke partai, saya akan garansi anak saya akan masuk dengan budget yang saya punya. Dengan ngikut suara saya. Jadi kalau milih saya, dapil saya kan tadi Pak Cucun tadi ya, dapil saya, orang nusuk saya di RI, makanya DPRD provinsi ya pasti nusuk Akang. Terus begitu, itu diyakinkan. Begitu saya diyakinkan, kemudian saya meyakinkan internal partai, maka partai berpikir ketimbang kemudian nanti ada orang baru, uangnya belum tentu punya, jejaring elektriks belum tentu ada, maka udah aja ini. Akhirnya apa? Ada simbiosis tadi, ada keengganan partai politik, pragmatisme partai politik untuk bisa mendapatkan kursi yang lebih mudah ketimbang harus misalnya melakukan kontraktualisasi. Makanya ini kan fenomena mirip dengan fenomena selebritas seleb masuk partai ya. Ya kemudian orang malas partai politik malas melakukan kaderisasi, dia kemudian menarik orang-orang yang dianggap punya potensi untuk dicalonkan sebagai calon legislatif tadi gitu. Karena potensi kayak artis itu kan minimal sudah punya popularitas. Tapi tinggal langkah berikutnya elektabilitas. Nah, tinggal problem itu yang saya kira menjadi problem bagaimana kemudian partai politik. Kalau saya lebih cenderung tidak menyalahkan dari elit politik yang tadi. Tapi internal partai jauh lebih ketat. Bagaimana internal partai menyajikan, mendorong kader yang memiliki potensi untuk bisa dicalonkan. Nah, seperti apa? Nah, itu yang kemudian saya kira partai punya mekanisme internal sendiri. Nanti ke depannya apakah akan berpengaruh juga terhadap kinerjanya nanti apabila memang terpilih, melihat bahwa ya tadi, bahwa ini karena adanya ibaratnya negosiasi dan sebagainya ini, Prof? Otomatis pasti akan ada. Cuman memang beberapa kasus, misalnya tadi anaknya Pak Cucun, kemudian anaknya Pak Susanto, kemudian juga
katakanlah anaknya Pak Deddy itu kan secara prinsipnya kan berjalan dengan baik sebenarnya. Karena mereka berbeda level kan. Level 1 DPR RI, ada DPR provinsi. Nah, cuman memang ini akan jadi problem ketika ada internal kontrol. Misalnya contoh gini, ketika saya mau ngontrol Akang sebagai anak saya, wah itu mah anaknya Muradi, jangan digalak-galakin lah. Akhirnya jadi masalah. Kenapa? Ini membuka ruang namanya sebagai KKN. Karena saya tidak bisa Akang tidak bisa disentuh oleh internal partai, tidak bisa ditegur karena misalnya punya bapak orang tua yang punya powerful di internal partai, maka Akang nanti bisa melakukan tindakan yang sebagai mengarah ke KKN tadi. Jadi akhirnya dia lengah dan itu akan merugikan partai secara keseluruhan karena dianggap akan merusak tatanan yang sudah ada tadi. Oke, menarik sekali ini Prof. Tadi sempat menyinggung juga bahwa ini bisa saja potensi KKN bisa terjadi karena memang kontrol yang bisa tidak saja kuat, tidak ketat seperti itu. Ketika misalnya, contoh misalnya nih Prof ya, ada kasus yang terkena adalah anaknya yang akhirnya nyalek lalu juga menjadi anggota, apakah akan berpengaruh juga terhadap yang mengajaknya dalam hal ini mungkin orang tuanya kah, suaminya kah? Kalau beberapa kasus kalau beda level sih saya kira ini akan bergantung pada masing-masing dari level tadi ya. Jadi tapi kalau dia satu setara ini pernah kejadian juga. Dulu misalnya sempat rame soal paling gampang gini. Ada kasus misalnya soal bansos ya. Kan kemudian pada level tertentu akhirnya level sampai ke bawah. Tapi ketika dicek memang karena levelnya berbeda, RI dengan DPRD kan punya pendekatan yang berbeda, itu berhenti. Jadi memang ini yang paling penting saya sih adalah keengganan atau kesulitan partai politik, internal partai mengendalikan kader-kadernya yang sudah di DPRD. Karena dia bisa dianggap punya potensi dekat kedekatan dengan orang yang dianggap punya kekuasaan kuat di internal partai. Nah ini yang saya kira perlu dilihat secara seksama. Makanya kalau saya menyarankan misalnya kalau ternyata tahu itu adalah satu keluarga yang dianggap tidak cukup bisa bertanggung jawab, ya jangan dipilih. Dipilihlah kader yang kemudian dianggap punya potensi untuk bisa menegakkan aturan, menegakkan supremasi hukum, menegakkan demokrasi dan sebagainya. Oke, baik. Nah, selanjutnya juga fenomena dinasti politik di legislatif ini, apakah juga terutama di partai politik tadi disampaikan oleh Prof, ini juga masalah internal partai politik itu sendiri. Apakah ini mengganggu kaderisasi di dalam partai politik ini sendiri nanti ke depannya gitu? Atau keengganan akhirnya partai politik siapapun ya karena dengan mudah mereka enggan melakukan kaderisasi? Ya, idealnya adalah partai punya kewajiban mendorong kader-kadernya yang sudah ikut dari awal ya, membangun partai, mendorong partai untuk lebih maju, itu untuk diberi kesempatan untuk maju sebagai calon legislatif. Ini kan capaian tertinggi nih. Nah, dalam sistem presidensial kita kan capaian tertinggi adalah dia bisa menjadi calon legislatif di level-level tertentu ya gitu. Nah, dari situ kemudian kita akan lihat sebenarnya berapa kuat partai itu bisa memastikan itu. Kalau misalnya ada fenomena yang tadi disebutkan tadi, saya kira selama tidak mengambil kuota utama, kuota besar ya, kata misalnya kuota partai misalkan contoh begini, di DPRD provinsi misalnya kayak Gerindra gitu dapat misalnya berapa kursi, mungkin sekitar 22 kursi gitu kan. Nah, kuota yang diambil misalnya lebih dari sepertiga itu jadi masalah. Tapi kalau kemudian misalnya hanya 1, 2, 3, saya kira menjadi haknya kader yang lain juga, saya kira nggak ada masalah. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kemampuan internal partai mengelola kadernya itu menjadi salah satu poin penting. Kenapa? Karena sekarang itu bukan cuma DPR legislatif ya peluangnya, bisa juga di eksekutif. Bisa juga misalnya kemudian hal-hal yang lain misalnya di tempat yang lain yang memang bisa kemudian didorong supaya mereka punya kemampuan dan punya akselerasi tadi. Karena ada 3 hal Kang kalau calon ini harus kuat ya. Pertama, dia memang kuat secara jejaring. Jadi dia di internal bagus, jejaringnya bagus. Kedua, dia punya kemampuan finansial. Karena tadi saya bilang ongkos saksi, ongkos APK dan segala macam itu bisa jadi tanggung bareng bersama. Jadi kan tadi keuntungan misalnya satu tanggung keluarga tadi, ya, betul. Ya, Prof ya. Kalau misalnya gini, kayak Pak Cucu dengan anaknya, dia bisa berbagi. Kenapa? Karena misalnya suaranya bisa satu APK lah gitu. Nah, yang ketiga adalah
kemampuan untuk bisa memastikan publik bahwa mereka adalah orang yang terbaik. Nah, 3 ini yang saya kira dibutuhkan oleh partai politik untuk memutuskan apakah orang-orang yang disebutkan, kader tadi disebutkan, bisa punya kemampuan atau bisa punya daya pilih untuk bisa memenangkan partai politik di pemilu legislatif mendatang. Oke, baik. Terkait meyakinkan publik, nanti kita akan bahas seperti apa publik harus yakin kepada para calon anggota legislatif ini dari satu keluarga. Nanti kita akan update informasinya. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.